Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan sekolah minggu kita. Bagaimana kabar kalian? Lalu seharap semuanya pada luar biasa, sehat-sehat, dan juga sukacita. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh lagi mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, semuanya udah pada mandi belum nih? Lalu harap semuanya udah pada siap-siap ya. Udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng, dan siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini, yuk mari kita bersama-sama bersuka cita. Kita sama-sama bersorak dan memuji Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Nah, kita sama-sama mengangkat satu pujian. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Semuanya sudah pada semangat memuji Tuhan. Ini saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Nah, semuanya pasti pada nggak sabar nih, ingin melihat kelanjutan cerita dari minggu kemarin. Hari ini, yuk kita sungguh-sungguh. Kita jangan main-main lagi. Kita mau duduk dengan baik dan juga dengan tenang, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi, menyanyikan pujian ini, bahwa Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi janji Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Mari dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat waktu kita memuji Dia, waktu kita menyembah Dia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Luar biasa ya semuanya. Udah siap dengerin firman Tuhan? Ya udah siap. Yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami nonton hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke. Nah, Lause mau tanya kepada adik-adik ya, ada yang ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Coba pikir-pikir dulu ya, tentang apa ya Lause ya, udah lupa ya adik-adik ya. Lause kasih clue ya kepada adik-adik ya. Nah, minggu lalu itu kita cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Nah, ada 4 huruf. Lause kasih bantuan nih, dimulai dari huruf M. Semuanya udah tahu pasti ya tentang apa? Tentang Musa, benar sekali. Ada yang tahu apa arti nama Musa? Iya benar sekali ya. Artinya yang diambil dari air. Semuanya udah pada inget, pinter-pinter semua ya, luar biasa. Kita mau lanjutkan ya cerita yang minggu lalu. Nah, cerita minggu ini dari Keluaran 5 sampai Keluaran yang ke-11. Tentang Musa nih. Semuanya udah penasaran kan? Tentang apa cerita kelanjutannya? Yuk sama-sama kita nonton ya. Semuanya harus fokus dan harus mendengarkan dengan baik. Oke, selamat menonton. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun
segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan,
dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya,
Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Semuanya udah nonton kan? Cerita tentang apa adik-adik? Iya, cerita tentang 10 tulah. Nah, kira-kira apa yang mau kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Coba menurut adik-adik apa yang adik-adik dapetin nih dari firman Tuhan tadi yang udah ditonton? Kalau dari Lause ya, ada 3 hal yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan memperhatikan kesusahan dan kesedihan yang kita alami. Coba kesedihan apa nih yang sedang adik-adik alami saat ini? Kesedihan apa? Mungkin adik-adik ada yang sedih ya karena situasi kita saat ini. Situasi masa-masa lagi sulit, masa-masa pandemi, masa-masa lagi corona ini ya adik-adik ya. Mungkin karena virus corona ini adik-adik nggak bisa melakukan banyak hal ya seperti dahulu ya. Adik-adik nggak bisa pergi ke sekolah, adik-adik nggak bisa ke gereja, adik-adik nggak bisa main ke mall ya, adik-adik juga nggak bisa main sama teman-teman nih. Mungkin itu membuat adik-adik sedih ya. Mungkin juga adik-adik ada yang sedih karena usaha atau pekerjaan orang tua adik-adik sedang susah saat ini. Mungkin juga ada yang sedih nih karena melihat orang-orang di sekitar atau menonton TV, melihat banyak saat ini orang-orang yang sedang sakit. Iya, ternyata banyak hal ya yang membuat kita bisa sedih nih adik-adik ya. Sama seperti bangsa Israel yang ada di Mesir ya, yang kita lihat cerita tadi. Mereka juga sedang susah karena mereka ditindas ya ketika mereka di Mesir. Tapi kita belajar apa adik-adik? Kita belajar kalau Tuhan memperhatikan kesusahan kita. Sama seperti Tuhan memperhatikan kesusahan bangsa Israel pada zaman dahulu, Tuhan yang sama juga memperhatikan kesusahan kita saat ini. Jadi adik-adik jangan sedih lagi ya. Jangan susah hati lagi karena ada tuh Tuhan yang melihat kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Asalkan kita terus percaya, terus berharap, terus setia kepada Tuhan ya adik-adik ya. Yang kedua, kita mau belajar apa? Kita mau belajar untuk menjadi seseorang yang pantang menyerah. Nah, sama seperti Musa ya. Ketika Musa menghadap ke Firaun, gak mudah bagi Musa. Bukan sekali 2 kali dia harus menghadap Firaun, tetapi banyak kali dia harus menghadap kepada Firaun. Baru dia diperbolehkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Tetapi kita lihat, apakah pada saat itu Musa menyerah? Musa bilang, aduh Tuhan, aku udah sekali, 2 kali, 3 kali capek aku Tuhan ke tempat Firaun terus. Apakah Musa berbuat demikian? Tidak ya, walaupun sampai 10 tulah, Musa tetap tidak menyerah ya. Nah, sama seperti Musa, kita juga mau belajar nih untuk tidak cepat menyerah adik-adik. Coba, saya tanya sekali lagi, apa yang membuat adik-adik cepat menyerah? Mungkin
ketika kita diperhadapkan ya dengan banyak hal yang susah. Contohnya mungkin PR atau tugas, atau ada yang kasih kita tantangan nih. Aduh, kita bilang, aduh susah banget, aku nggak bisa loh kerjaan itu. Aduh susah banget, rasanya aku udah coba berulang-ulang kali tapi masih gagal. Nah, apakah seperti itu adik-adik? Ya mungkin kita alamin seperti itu ya, tapi kita mau belajar untuk tidak cepat menyerah karena kita percaya ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi usaha yang kita lakukan nggak sia-sia. Yang ketiga, kita mau belajar untuk mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Nah, kita lihat nih apa yang dialami oleh Firaun dan bangsa Mesir ketika mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Iya benar, mereka kena tulah, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penyakit, mereka susah pokoknya ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, sama seperti itu ya, sama dengan kita adik-adik. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan mengalami kesusahan, adik-adik kita berbuat dosa, dan ujung-ujungnya nanti kita masuknya kemana kalau sering berbuat dosa? Ke neraka. Ya kita nggak boleh ya. Hari ini kita sama-sama belajar, adik-adik belajar, Lause juga belajar, untuk belajar mentaati dan mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar tidak cepat menyerah, dan untuk belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan peduli kepada kita semua ya. Oke, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan, Engkau menyatakan kuasa Tuhan pada zaman dahulu, dan kami percaya Tuhan yang sama, kuasa yang sama akan memulihkan hidup kami, memulihkan negeri kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan tolong kami untuk boleh taat, mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan juga tolong kami untuk tidak putus asa dan tidak cepat menyerah. Dan juga tolong kami Tuhan untuk terus percaya kalau Tuhan Yesus menjaga kami, melihat kesusahan kami, dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau kasih tantangan kepada adik-adik semua untuk menghafal 10 tulah yang sudah kita tonton tadi. Berani adik-adik? Ingat, jangan cepat menyerah. Kalau yang udah bisa menghafal 10 tulah dengan benar dan baik, bisa kirim videonya ke Lause-Lause di kelas masing-masing yang berhasil menyelesaikan tantangan dari Lause akan dikasih tambahan bintang. Oke, selamat ya, semangat. Bye-bye. Kalau tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik semua boleh menyiapkan persembahannya dengan baik, sambil kita akan mengangkat pujian ini. Tuhan Allah di
Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekolah minggu kami sudah selesai. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.